Bagaimana mungkin dia tidak gugup dan bersemangat karena pil surgawi Dao Divin ini terkait dengan kultivasinya. Tapi dia tidak berbicara, hanya menatap Qin Chen dengan mata panas. "Ini untukmu," ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dia membuang botol giok dalam sekejap. Pria berbaju hijau buru-buru mengambilnya, dan kemudian dengan penuh semangat membuka botol giok, dan napas asal yang menakjubkan segera meresap. Wajah pria berbaju hijau itu menunjukkan sedikit antusiasme untuk sesaat, dan dia berseru, "Heavenly Dao Divine Pil sedang." Meskipun Tian Dao Sendan hanya berkualitas sedang, pria berbaju hijau itu tidak jijik, tetapi sangat bersemangat, dan tangannya gemetar. Karena dia tahu bahwa pemurnian Heavenly Dao Divine Pil terlalu sulit, dalam rencananya, Qin Chen hanya perlu memperbaiki Heavenly Dao Divine Pil, bahkan jika itu hanya Heavenly Dao Divine Pil yang lebih rendah, dia sudah sangat bersemangat, tapi apa yang dia dapatkan sekarang adalah pil Dewa Surga berukuran sedang, ini telah melebihi harapannya. "Yah, aku benar-benar percaya pada kata-katamu, sampai jumpa lagi," ucap pria berbaju hijau melengkungkan tangannya ke Qin Chen, lalu tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar dari toko, jelas dia tidak sabar untuk kembali dan mengambil Tian Dao Sendan ini. "Saya tidak ingin memiliki periode dengan Anda, selain itu, bersikap baiklah di masa depan," ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Pria berbaju hijau terdiam, tetapi dia tidak menoleh. Sebaliknya, dia berbalik dan meninggalkan toko Qin Chen dengan cepat, dan menghilang seketika. "Ayo bersihkan, tutup pintunya dan pergi dari sini," ucap Qin Chen memerintahkan Xing Tiannya dan Yu Qiansu. Setelah beberapa saat, Xing Tiannya dan yang lainnya telah mengemasi semua barang mereka dan menutup pintu Danpu dengan Qin Chen. "Apakah Anda Master Suci dari toko pil Tianwu Danpu?" Saat Qin Chen dan yang lainnya menutup pintu toko, dan seorang pria parubaya dengan tatapan mata elang muncul dan berkata di depan mereka. "Mendiang Saint Master," gumam Qin Chen, tatapannya baru saja tertuju pada pria parubaya burung elang, dan dia bisa dengan jelas melihat basis kultivasi pihak lain. "Maaf, teman ini, apakah Anda mencari saya?" ucap Qin Chen melengkungkan tangannya dan bertanya dengan tenang. "Saya Yu Chengguang, Presiden Kamar Dagang Tianyu Kota Dongguang. Saya telah mendengar banyak tentang Chen Qing dan Sheng. Sebelumnya, karena Chen Qing dan Sheng sedang memurnikan pil, saya tidak ingin mengganggu Chen Qing dan Sheng. Sekarang Chen Qing dan Sheng sedang kosong. Saya tidak tahu apakah Chen Qing dan Sheng punya waktu untuk duduk di kamar dagang Tianyu saya untuk sementara waktu," jawab pria parubaya burung elang itu dengan nada sopan. "Kamar dagang Tianyu," gumam Qin Chen terdiam sesaat, kemudian dia berkata lagi, "Saya tidak tahu apa yang Ketua Yu ingin saya lakukan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja di sini. Ada terlalu banyak kamar dagang di kota Dongguang, dan Qin Chen tidak mungkin mengetahuinya satu persatu. Namun, Presiden Kamar Dagang Tianyu ini adalah Master Suci tahap akhir. Dapat dilihat bahwa kamar dagang ini tidak boleh dianggap kecil, setidaknya di atas kamar dagang Seng Sing yang hancur. Saya melihat bahwa toko Tianwu dan Pu Anda baru saja dibuka. Dengan kekuatan Chen Qing dan Sheng, Anda pasti akan memiliki karir di kota Dongguang, tetapi saat ini ada banyak kekuatan di kota Dongguang, dan ada juga banyak kekuatan Dandao. Jika Tianwu dan Pu Anda ingin berkembang, dan itu sangat sulit. Pertama-tama, sulit untuk memecahkan masalah saluran penjualan, hanya mengandalkan toko, itu mungkin tidak akan bertahan lama. Kata Yu Chengguang itu mengerutkan kening, dia melanjutkan. Lagi, kebetulan kamar dagang Tianyu saya telah beroperasi di kota Dongguang selama bertahun-tahun. Sebelumnya, saya melihat Chen Qing dan Sheng menyempurnakan banyak pil guru suci. Saya pikir jika itu diserahkan ke kamar dagang Tianyu kami untuk dijual, kamar dagang Tianyu kami memiliki banyak pelanggan tetap dan kuat. Secara alami, tidak perlu khawatir tentang saluran penjualan. Harganya hanya akan lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar, dan kamar dagang Tianyu kami hanya akan membebankan 30% dari total harga. Sisa 70% dari biaya penanganan masuk ke toko pil Tianwu Anda. Saya tidak tahu seperti apa toko Wu dan Pu Anda nantinya. Ucap Yu Chengguang itu tersenyum sedikit. Ternyata perantara. Gumam Qin Chen terdiam. Pihak lain mengatakannya dengan baik.
Mengapa Tianwu dan punya baru saja dibuka dan tidak ada saluran penjualan, padahal dia belum membuka Danpu? Pil masyarakat umum mungkin perlu dijual melalui saluran, dan saluran penjualan yang stabil akan menjadi cara yang baik untuk mengirim. Namun, pil master suci tingkat atas semacam ini tidak memerlukan saluran penjualan sama sekali. Itu hanya perlu terjual habis. Ini akan menjadi sangat populer. Bahkan bisa langsung dijual di pelelangan. Tidak ada kekhawatiran bahwa itu tidak akan dijual. Ingin mengambil 30% dari keuntungan, apakah dia idiot? Jika itu adalah kekuatan teratas seperti mansion tuan kota, Qin Chen juga dapat mempertimbangkan apakah akan mengorbankan beberapa keuntungan dan memenangkan beberapa mitra atau tidak. Tapi hari ini, reputasi kamar dagang ini, dia belum pernah mendengarnya. Meskipun pihak lain adalah master suci tahap akhir, masih ada banyak kamar seperti itu di kota Dongguang. Bagaimana Qin Chen bisa peduli? Setelah Yu Chengguang selesai berbicara, Qin Chen segera berkata, ternyata memang begitu. Saya belum mempertimbangkan masalah ini. Terima kasih atas undangan Ketua Yu. Dan aku ada janji dengan yang lain, jadi aku akan pergi dulu, dan mengunjungi Ketua Yu ketika saya memiliki waktu nanti. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen langsung membawa Qiansu dan Xing Tiannya dan dengan cepat meninggalkan pasar. Melihat Qin Chen bahkan tidak ingin duduk di kamar dagangnya, Yu Chengguang berbalik dan pergi, wajahnya langsung tenggelam. Saudara Yu, orang-orang di toko Wudan tidak menjual wajah apapun kepada Anda hari ini. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah suram dan awan putih di matanya berjalan dan tersenyum muram. Yu Chengguang, yang awalnya sangat tertekan, melihat pria ini, wajahnya sedikit mengembun, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apa maksud saudara Heizan? Apakah Anda menertawakan saya? Orang ini bernama Heizan Saint Lord, dan juga merupakan tokoh terkenal di kota Dongguang. Orang ini adalah kultivator biasa dan tidak bergantung pada kekuatan apapun, tetapi dia adalah Lord tahap akhir, dan dia telah berlatih berburu harta karun di Laut Pasang Surut sepanjang tahun. Pria bermata putih itu tertawa kecil dan berkata, mengapa saya harus menertawakan saudara Yu? Hanya saja saya mendengar bahwa orang ini telah memurnikan pil obat selama sebulan di sini. Dia tampaknya memiliki banyak stok pil, dan dia telah mendapatkan banyak bahan dan pembuluh darah suci, dan ada banyak hal baik di tubuhnya. Mengapa, saudara Heizan? Apakah Anda jatuh cinta dengan seseorang? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa pihak lain memiliki alkimia tingkat tinggi, apakah itu memiliki asal sekecil apapun. Jangan terlibat dengan keberadaan yang tidak beralasan, kata Yu Chengguang mendengus dingin. Hahaha, saudara Yu, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Hanya ada 3 orang ini di toko Wudan ini. Saya telah dengan hati-hati menjelajahi Chen King Pil Sein ini. Paling-paling, itu adalah guru suci di puncak jangka menengah. Basis kultivasi utama jelas tidak menembus ke ranah mendiang Saint Master, dan gadis kecil di sampingnya dan bawahannya juga memiliki pencapaian yang sama, bahkan lebih buruk daripada Chen King dan Sheng. Ucap guru suci Heizan tersenyum ringan pada Yu Chengguang. Apa yang kamu ceritakan padaku? Itu urusan Anda untuk melakukannya. Lakukan saja, aku tidak akan melakukannya pada orang lain. Ucap Yu Chengguang berkata dengan dingin. Guru suci Heizan mencibir, jangan khawatir, saya tidak ingin saudara Yu melakukannya, tetapi setelah saya membunuh orang ini dan mengambil barang-barang dari orang ini, ada banyak pil dan saya pasti tidak bisa menggunakan bahannya sendiri. Menjual sendiri pasti akan memakan waktu dan sangat merepotkan. Saya hanya berharap saudara Yu dapat membeli kembali bahan-bahan ini dari saya. Bagaimana dengan 60% dari harga pasar? Yu Chengguang terkejut. Pihak lain ingin memakan barang curiannya, yaitu 60% dari harga pasar, yang berarti dia dapat menghapus akunnya dan mengambil 40% dari keuntungan. Siapa yang tidak menginginkan hal yang baik? Namun, Yu Chengguang juga memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang berisiko. Begitu seseorang tahu bahwa dia telah menelan barang curian, kekuatan di belakang orang ini akan dimintai pertanggungjawaban, dan dia pasti akan mendapat masalah. Bagaimana, saudara Yu, beranikah kamu? Jika Anda tidak berani, saya dapat menemukan orang lain.
Saya percaya masih banyak orang berdarah di kota Dongguang. Ucap guru suci Heizan mencibir. Oke, saya akan menjual barang curian untuk Anda, tetapi saya hanya bisa membelinya dengan harga 50% dari harga pasar, dan Anda tidak dapat memberitahu orang luar bahwa Anda menjual barang kepada saya. Jawab Yu Chengguang berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, 50%, aku akan menerimanya seperti yang kamu janjikan. Kata guru suci Heizan tertawa dan berkata lagi, Saudara Yu, sebaiknya Anda kembali, dan menunggu kabar baik saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Master Suci Zan hitam mengguncang tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Qiansu, Xingtianya, kalian berdua akan memasuki cakram giok keberuntungan semestaku terlebih dahulu. Ucap Qin Chen berkata kepada Yu Qiansu dan Xingtianya segera setelah dia meninggalkan kota Dongguang. Ketika dia meninggalkan pasar, dia menemukan bahwa dia telah ditatap. Itu menyala, dan sedang diawasi oleh guru suci tahap akhir, jenis krisis yang membuatnya sangat dingin. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di kota Dongguang pasti akan diawasi oleh seseorang, tetapi dia tidak tahu siapa yang menatapnya atau apakah itu Yu Chengguang yang sama sebelumnya. Yu Qiansu secara alami merasakan sedikit ketegangan. Meskipun dia tidak tahu detail masalah ini, dia tahu bahwa orang yang kuat sedang mengawasi mereka. Tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan Xingtianya tidak bisa membantu banyak, jadi Qin Chen membiarkan mereka tetap berada di cakram giok keberuntungan alam semesta. Sao Chen, meskipun kami berdua memiliki basis kultivasi yang rendah, kami bukan orang yang berada di bawah belas kasihan orang lain. Lebih baik untuk memanggil Master Suci dari arai hantu. Bahkan mendiang guru suci mungkin tidak bisa memenangkan kita, ucap Yu Qiansu berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang dingin mekar di tubuhnya. Tidak, saya khawatir tidak hanya ada satu orang yang mengawasi kita, dan jika pihak lain mulai menyerang di dekat kota Dongguang, itu akan mengejutkan orang-orang di kota Dongguang. Jika Holy Master of Ghost Arai dan Huo Lao terungkap, maka Tianwu dan Pu kita tidak bisa dibuka lagi. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tidak peduli siapa yang ingin berurusan dengannya, Qin Chen masih mengklaim bahwa dia bisa melarikan diri dari lawan. Yu Qiansu dan Xingtianya mengangguk, meninggalkan kota Dongguang. Qin Chen mengorbankan harta suci terbang dalam sekejap. Saat ketiganya memasuki harta suci, Qin Chen memasukkan Yu Qiansu dan Xingtianya ke cakram giok alam semesta, dan kemudian mendesak harta suci untuk segera terbang, dan langsung memasuki kedalaman laut pasang surut. Sebelum setengah hari berlalu, seberkas cahaya muncul dalam kesadaran spiritual Qin Chen. Qin Chen tahu bahwa itu pasti Saint Master tahap akhir yang menatapnya, dan dia tidak terkejut. Itu normal bagi guru suci tahap akhir untuk menyusulnya. Qin Chen masih tidak dapat mengungkapkan kekuatan asal waktu dan aturan ruang saat ini. Meskipun ini bisa lolos dari pelacakan lawan, itu hanya akan membangkitkan kecurigaan lawan. Bagaimanapun, guru suci tahap akhir biasa Qin Chen tidak takut sama sekali, dan tentu saja dia tidak berniat mengeksposnya. Benua yang rusak tanpa jejak manusia muncul dalam kesadaran ilahi Qin Chen. Itu adalah fragmen benua yang rusak, seukuran planet, tergantung di kehampaan laut pasang surut, seperti gunung suci kuno, lebih seperti sepotong meteorit besar, dan itu tidak memiliki vitalitas. Qin Chen jatuh di benua yang rusak ini untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan beberapa bendera formasi untuk bertarung dengan guru suci tahap akhir. Bahkan jika itu sedikit berguna, Qin Chen tidak mau menyerah. Sebagian kecil dari formasi tidak diatur, dan seorang pria dengan tampilan suram dan topeng jatuh di benua yang rusak ini. Qin Chen mengorbankan pedang iblis hijau, menatap Master Suci tahap akhir yang menyembunyikan penampilannya di depannya dan tidak berbicara. Mata orang ini suram, dan tubuhnya tertahan oleh fluktuasi aturan orang-orang, matanya melihat sekeliling dan tiba-tiba menyeringai. Tanpa diduga, kamu berani berhenti, bagaimana dengan kedua orangmu? Aku bahkan tidak melihatnya ketika aku pergi. Ucap orang itu mengerutkan kening, dan dia tidak benar-benar melihat Yu Qiansu dan Xingtianya pergi. Harta karun suci terbang yang dengan jelas melihat kedua orang ini masuk, kini telah menghilang. Orang ini adalah guru suci Heizan, dia memblokir wajahnya, tentu saja, itu untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya.
Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, Guru Suci Heizan berkata lagi, apakah kamu tahu mengapa aku tidak segera membunuhmu? Karena aku tahu kamu adalah seorang apoteker, dan kamu bahkan dapat memperbaiki pil Master Suci kelas menengah khusus. Demi pencapaian luar biasamu dalam alkimia, aku tidak akan membunuhmu. Selama kamu mematuhi perintahku selama 10.000 tahun, ketika saatnya tiba, aku berjanji untuk membiarkanmu pergi. Ucap Guru Suci Heizan mencibir. Dia bahkan punya rencana untuk membiarkan Qin Chen memperbaiki pil selama 10.000 tahun untuknya. Blokir pedangku dulu, lalu buat suara. Ucap Qin Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Pedang iblis hijau di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya pedang hijau setinggi puluhan ribu kaki. Cahaya pedang ini benar-benar memicu kekosongan di sekitarnya menjadi warna hijau yang mempesona, yang merupakan pedang abadi yang dikuasai oleh Qin Chen setelah menyadari energi pedang abadi. Dan dalam aura pedang ini, Qin Chen juga menyatu dengan tanda surgawi langit yang retak. Pita cahaya hitam yang lebih menyilaukan tiba-tiba muncul di depan energi pedang hijau, dan hampir pada saat yang sama ketika dua sinar cahaya muncul, mereka meledak bersama. Tidak ada jeda, atau bahkan perbedaan waktu setengah menit. Raungan, ledakan, yang tumpul terdengar, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke segala arah, dan aura pedang hijau Qin Chen juga terkoyak. Dengan serangan balik Shen Yuan yang kuat dan kekuatan kekosongan yang menakutkan datang, Qin Chen merasakan ketumpulan di dadanya, seolah-olah dia dipukul dengan keras oleh palu godam, dan langsung terlempar, tetapi percikan cahaya hitam mengikuti di belakang, merobek dunia hukum elemen suci Qin Chen, meledak ke tempat Qin Chen sebelumnya, dan meledak langsung di tempat Qin Chen berdiri. Ledakan itu terdengar, dan benua ini, yang awalnya rusak tetapi masih utuh, sekarang telah dibombardir untuk sebagian kecil waktu, dan beberapa bendera formasi kosong yang telah diatur Qin Chen sebelumnya benar-benar berubah menjadi bubuk dalam pemboman ini. Qin Chen mendarat di sudut benua yang rusak ini, Shen Yuan masih agak berantakan. Dia tidak menyangka bahwa Guru Suci tahap akhir akan sangat tangguh, meskipun dia telah bertarung dengan para master seperti Lord of Ghost Arai dan Huo Lao, tetapi mereka hanya dekat dengan mendiang Saint Lord. Qin Chen diam-diam ketakutan. Kekuatannya saat ini cukup untuk membunuh rata-rata Master Saint puncak jangka menengah, tetapi di depan lawan, ada perasaan bahwa dia tidak bisa fokus sama sekali. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya memahami kengerian mendiang Guru Suci. Pada tahap ini, pemahamannya tentang hukum surga telah mencapai titik di mana dia dapat sepenuhnya memahami hukum, dan itu jelas bukan serangan biasa yang dapat menyelinap dan melukai. Bahkan Qin Chen belum melihat dengan jelas harta suci apa yang ditampilkan orang ini sebelumnya. Tidak heran kamu berani menungguku di sini. Memang benar Anda dapat melarikan diri di ranah hukum saya. Sayangnya, tingkat kultivasi Anda masih terlalu buruk. Saya tidak tahu pasukan mana yang Anda kirim untuk mendominasi situasi secara keseluruhan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah seorang apoteker dan tidak ada yang berani bergerak? Ucap Master Sage Heizan mencibir dan mengorbankan harta suci di tangannya. Kali ini Qin Chen melihat dengan jelas bahwa itu ternyata adalah penguasa besi hitam biasa. Aku akan menangkapmu. Orang ini berteriak dan menyerang Qin Chen lagi. Pada saat ini, hatinya bahkan lebih bersemangat. Dia yakin bahwa pedang iblis hijau di tangan Qin Chen tidak sederhana, dan ketika Qin Chen lolos dari serangannya barusan, ada fluktuasi ruang melonjak, jelas pemuda ini adalah master yang telah menguasai aturan ruang. Kalau tidak, pihak lain tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Pasti ada berbagai harta dan kekuatan magis dalam sosok yang menantang surga, dan hal-hal ini akan diperolehnya, yang pasti akan meningkatkan kekuatannya. Pedang iblis hijau dikorbankan lagi. Kali ini aura pedang benar-benar hilang dan menyilaukan. Hanya ada suasana menakutkan yang tampaknya muncul dari asal tak berujung. Kali ini Qin Chen berkorban dengan seluruh kekuatannya, tidak hanya terintegrasi ke dalam aura pedang abadi, itu juga bergabung dengan aturan suasana hati. Yang menghancurkan surga dan pembunuhan, kematian, dan lainnya. Menggunakan kekuatan magis asal, dan terintegrasi bersama secara menyeluruh. Ini adalah langkah yang dibuat oleh Qin Chen sendiri. Bahkan Qin Chen sendiri tidak yakin apakah dia dapat mengintegrasikan begitu banyak aturan bersama.
Dia hanya tahu bahwa jika dia dapat mempertahankan beberapa harta seperti istana Xiaodou di hadapan dewa ini yang jauh lebih baik dari dirinya, maka itu mencari kematian. Master Sage Heizan segera merasakan aura pedang Qin Chen yang menakutkan, dan pikirannya seolah ditarik oleh pedang ini. Kekuatan magis ini sepertinya mengandung awal dari surga, dengan konsepsi artistik yang unik, bahkan dia merasakan teror sekecil apapun. Ribuan kaki energi pedang langsung menyapu kekosongan tak berujung di sekitarnya. Di permukaan, energi pedang perkasa ini lebih kecil dari pedang sebelumnya, tetapi jangkauan kekuatan membunuh lebih lebar dari energi pedang hijau puluhan ribu kaki sebelumnya. Kekosongan di bawah gelombang hukum langsung terikat, kehancuran yang mengganggu dan niat membunuh menembus semua materi. Master Sage Heizan, yang belum pernah melihat Qin Chen di matanya, gemetar setelah melihat aura pedang yang perkasa ini. Pada saat ini, dia merasa bahwa aura pedang hijau tua sedang menatapnya. Perasaan kehancuran yang tidak nyaman muncul di seluruh tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah mendiang guru suci, dan dia mendengus dingin, mengabaikan asal-usul gerakan Qin Chen. Penguasa hitam di tangannya berubah menjadi jurang yang gelap, seolah-olah berubah menjadi lubang hitam tak berujung yang menelan semua kekuatan. Secara umum, kekuatan lubang hitam ini menelan semua energi pedang mengerikan yang telah dibelah oleh Qin Chen.